Makasih Ibu Gembala. Baik, kita akan berdoa bersama-sama buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini menjelang siang ini. Hati kami penuh dengan segala syukur karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kalau kami sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan pada pagi menjelang siang ini, pagi ini menjelang siang ini juga kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin sama-sama. Amin. Baik, puji Tuhan. Boleh minta tolong PowerPoint saya? Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, dan saya memberikan satu tema, layanilah Tuhan dalam kasih. Setiap kita Tuhan berikan kehidupan di dalam kasih, dan saya yakin kasih yang Tuhan berikan itu luar biasa dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Tema kita sekali lagi dikatakan bahwa kita ini harus melayani Tuhan di dalam kasih. Dan ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dalam tema ini. Poin yang pertama, kita lihat bersama-sama. Ya, sebelum melihat poin tersebut, kita harus tahu ada banyak kita tidak bisa memahami atau mengerti antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ini dua hal yang berbeda, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tadi teman-teman sini saya sangat diberkati oleh pelayanan mereka. Inilah yang disebut melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ada juga pelayanan kita secara pribadi, yaitu kita melayani Dia secara pribadi, yaitu kita bersekutu dengan Dia. Ada amin? Jadi ini penting sekali. Dan hari ini kita akan melihat kita ini harus melayani Tuhan di dalam kasih. Baik kita melayani Tuhan secara pribadi maupun nanti kita melayani di korporat. Kita mengenal namanya pelayanan Maria dan pelayanan Marta. Nah, waktu saya memikirkan dua bentuk pelayanan ini, Alkitab mengatakan Maria duduk di bawah kaki Tuhan, sementara Marta sibuk menyediakan bekal untuk menjamu Yesus. Apakah salah? Tidak salah. Tapi saya mau kasih tahu, dua bentuk pelayanan ini kalau dipadukan itu luar biasa. Amin. Makanya saya bangga benar. Saya punya teman yang bernama Bapak Pendeta Alfred. Ya, dulu tadi berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun di sini. Itu awal-awalnya mungkin pergumulannya luar biasa juga. Bukan main. Ya, tapi waktu dia belajar setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, hari ini mereka bisa melihat hasil yang luar biasa. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, hari ini kita harus bisa membedakan dua hal ini.
Kalau teman-teman kita tadi melayani sini luar biasa. Terima kasih ya awalnya tadi. Ya, Pak siapa? Udah Bapak atau masih? Bapak. Ya. Luar biasa Pak Filipus ya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya harap di YouTube sudah banyak lagu Bapak. Benar. Saya ini suaranya nggak terlalu bagus, main gitarnya udah ketinggalan zaman. Tapi saya mencoba minimal bisa mengarang lagu sebelum dipanggil Tuhan, minimal 100 lagu aja. Dan itu kita bisa masukkan ke YouTube sehingga seluruh umat manusia yang bisa mendengar pujian yang kita sampaikan itu luar biasa. Hari ini saya baru memberikan 9 lagu di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat lagu saya, tinggal Pendeta Caleb Dobik Esi, nanti langsung keluar. Suara saya masih pas-pasan, tapi saya mau kasih yang terbaik. Saya cuma berdoa, Tuhan saya pengen apa yang kau berikan itu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih SD, biasanya kalau di SD suka nyanyi ke depan. Nah itu paling parah. Nyanyian favorit saya itu Desaku Yang Kucinta, ya kan? Tapi itu pun nadanya naik turun. Nah, tapi yang saya heran setelah saya mengenal Tuhan, memang udah dari kecil udah orang Kristen, tapi Kristen abu-abu. Ya artinya pertobatannya belum nyata. Nah setelah saya mengenal Tuhan, kok suara lagi di reject sedikit. Terus Tuhan poles sedikit. Jadi sekarang bisa nyanyi lumayan lah. Kalau didengar orang juga gak bosan kan. Nah, tapi itu semua kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, terus mungkin Bapak Ibu, teman-teman di tempat ini mulai berpikir, tapi Pak Pendeta Caleb, suara saya kan, kalau saya nyanyi aja semua seisi keluarga saya tutup kuping. Karena bisa nyanyi nadanya kemana-mana. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah mencari suara yang merdu, tapi Tuhan mencari setiap hati yang mau nyanyi buat Dia. Ya kan? Makanya di YouTube banyak itu orang nyanyi gak jelas, ya kan? Tapi dia menyembah Tuhan. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang manusia nggak mengerti, tapi Allah kita, Allah yang sangat mengerti. Amin. Dari Pak Filipus, ayo Pak, narang lagu Pak untuk Tuhan. Benar, bukan untuk Bapak Pendeta Alif. Benar, iya Pak Filip bilang dapat PR saya. Tapi ini penting. Jadi hari ini kita ingin mencoba melihat, dikatakan oleh firman Tuhan Roma 12 ayat 9 dan 11 ini, Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan apa? Lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kita akan lihat sama-sama bahwa kita harus bisa melayani Tuhan dengan baik, dan juga kita bisa melayani sesama kita dengan baik. Itulah yang disebut bentuk pelayanan yang sempurna. Kalau kita hanya bisa melayani Tuhan, belum bisa melayani sesama, menurut saya belum sempurna. Karena waktu kita melayani Tuhan dan Tuhan kasih sesuatu, kemudian kita melayani orang lain, melayani keluarga kita. Nah ini luar biasa. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cara kita bisa melayani Tuhan dengan kasih. Yang pertama kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama, kalau melayani Tuhan itu, kita harus layani Tuhan jangan dengan kasih yang pura-pura. Kok gak ada amin? Banyak sekali yang disebut agama Kristen, tapi melayani itu masih berpura-pura. Contoh, pelayanannya di balik mimbar ini luar biasa, banyak orang diberkati, tapi maaf, sampai di rumah istrinya dikeprok. Nah itu pelayanan yang pura-pura. Di sini gak ada. Amin. Amin. Jadi singa suaranya merdu luar biasa.
tapi kebiasaannya gosip gak hilang. Itu pelayanan yang pura-pura. Kita melayani Tuhan harus melayani sempurna. Kok bicara sempurna? Tuhan mau sempurnakan kok, amin. Berubah pelayanan kita. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, kalau melayani Tuhan, kalau melayani sesama, jangan pernah pura-pura. Kalau kedatangan Pak Gembala, oh masuk Pak Gembala, duduk Pak. Pas Pak Gembalanya pulang, omongin tuh. Nah itu pelayanan masih mengandung kepura-puraan. Di sini gak ada. Di sini the best. Gak ada kan? Ini penting Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Paulus ini luar biasa. Dari seorang yang kasar, seorang pembunuh, seorang yang tidak ada lawannya. Setelah dia mengenal Tuhan, pelayanannya sempurna. Bayangkan, saya ngebayangin waktu baca kitab Kisah Para Rasul, kitab Korintus, kitab Roma, bagaimana Paulus ini melayani dan banyak trouble. Melayani, mau dilemparin batu, mau melayani, dikejar untuk dibunuh. Saya ngebayangin begini, wow, kalau Paulus ini pertobatannya separuh-separuh, habis itu orang-orang itu. Betul kan? Udah biasa lihat maaf, lihat darah itu udah biasa Paulus. Tapi lihat waktu Tuhan ubahkan dia. Dia begitu lembut. Kasih tahu kiri kanan. Kalau di rumah harus lembut. Kalau di rumah harus lembut. Amin. Jangan karena gelas pecah, kepala anak ikut pecah. Jangan karena uangnya habis, tidak omongan sama suami. Pulang dari tempat ini dibuatlah hidup enjoy. Amin. Udah ditekan, banyak corona, di rumah juga tertekan. Pulang dari tempat ini buatlah enjoy. Makan tempe tahu tapi hidup enjoy. Amin. Coba Pak, mau pilih tahu tempe tapi keluarga bahagia, atau maaf, daging banyak, makanan enak banyak, tapi baru mau duduk di meja aja udah ribut. Mau pilih mana Pak? Pak? Hah? Cari nyaman. Oh cari nyaman. Artinya nggak mau tempe, tapi nggak mau ribut juga. Bagus Pak, saya juga setuju. Itu artinya pilihan yang baik, tapi nggak boleh ribut Pak. Ya, saya ajarin keluarga saya, kalau mau makan jangan pernah bicarain masalah. Kalau mau makan bicarain masalah, nanti nyangkut nggak jadi makan, betul? Kasih ini kita harus lepaskan. Satu ketika saya pulang dari satu pekerjaan pelayanan, saya telepon istri saya, "Mam, ada makanan apa di rumah?" "Nggak ada, belum masak." Bukan saya marah, tapi saya katakan, "Oke, kalau gitu aku beli ayam goreng." Saya beli ayam goreng di daerah Depok, namanya Jalan Tole Iskandar. Saya sandar mobil dekat tiang listrik. Kemudian saya pergi beli ayam goreng yang di gerobak. Selesai, kurang lebih 5-7 menit lah. Saya balik, kok ada orang buka-buka mobil. Saya deketin. Rupanya di balik tiang listrik itu ada gang kecil. Jadi motornya itu mau keluar nggak bisa. Karena dipalang mobil. Mungkin ya marah juga. Kalau bapak saya palang begitu marah nggak Pak? Wah berarti belum bertobat Pak. Canda Pak. Jangan dicegat saya di depannya. Waduh, rupanya motornya mau keluar nggak bisa karena dipalang oleh mobil. Ya memang normal itu Pak. Ya, akhirnya
jarak sekitar 7 meter. Saya bilang, aduh mas minta maaf ya, saya nggak sengaja. Oh, tapi dia nggak mau dengar apa yang saya bilang minta maaf. Dia langsung kejar saya lagi bawa bungkusan ayam goreng. Dia kejar pakai kunci sepeda motor, dia mulai hajar saya. Terus saya mulai mundur. Iblis juga nggak mau diam. Iblis bilang, kamu kan udah belajar karate dulu, dan satu hajar aja batang hidungnya. Ya, dalam hati gitu ya. Tapi saya mundur terus. Tiba-tiba kaki kanan saya masuk got yang dalam. Jadi saya udah, puji Tuhan, Tuhan kirim 3 satpam yang baik, tolongin saya. Terus saya suruh masuk ke mobil. Tapi sebelum masuk mobil saya cek dulu masih ada nggak ayam goreng. Karena ayam goreng ini kan. Jadi, puji Tuhan masih selamat ayam gorengnya. Saya pulang, saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena walaupun dia mukul saya mundur terus. Saya nggak melakukan sesuatu. Kalau hari itu saya turutin keinginan daging saya atau suara iblis itu, ya bisa saja monitor Depok koran, pendeta membunuh orang atau memukul orang, ya kan? Nah, nama Tuhan gak dimuliakan. Saya juga mungkin masuk penjara, terjadi sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Anak Tuhan harus belajar hidup dalam kasih. Jadi kasih dari gereja ini, itu kita akan praktekkan di luar sana. Tidak ada kepura-puraan, amin. Ya, jangan melayani semangat, setia ibadah, tapi di luar sana bohongin orang terus. Di sini nggak ada, di luar sana. Ini penting, ini luar biasa. Seorang anak muda, selesai saya ngajar, seorang anak muda datang, Pak Kaleb, boleh saya berbicara dengan Pak Kaleb? Kenapa? Ayo sambil minum, saya beli jus. Kita ada minum. Apa? Kamu mau ngomong apa? Begini Pak Kaleb, saya ini di gereja itu melayani Tuhan. Ya, karena saya ini mahasiswa, jadi saya melayani remaja. Saya ngajarin mereka hidup benar. Tapi maaf Pak Kaleb, setiap kali saya ketemu pacar saya di kos, selalu kami hubungan seks. Bayangkan ada orang model begitu. Ini yang namanya pelayanan yang pura-pura, kasih yang pura-pura, pura-pura baik melayani. Dan ini yang harus kita rubah. Pulang dari tempat ini, pelayanan kita ini pelayanan yang bukan pura-pura. Amin. Yang istri-istri tempat ini layani suami, bukan kepura-puraan. Ya, saya pernah melayani satu ibu, kalau suaminya pulang ke rumah tidak bawa uang, selalu diusir. Berapa banyak suami-suaminya yang ada di sini kuat menahan seperti itu? Pak, udah menikah Pak? Udah. Kalau pas pulang nggak bawa duit diusir istri gimana? Alhamdulillah. Atau terima kasih gitu. Enggak. Kita belajar melayani dengan setulus hati kita. Amin. Karena itu adalah poin yang kedua. Kita akan lihat poin yang kedua. Kalau kita melayani bukan berpura-pura, tapi kita melayani dengan setulus hati kita. Mari baca sama-sama. Roma 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Poin yang kedua, waktu kita melayani Tuhan dalam kasih, kita harus melayani Tuhan dengan kasih yang tulus. Kasih tahu kiri kanan kalau melayani itu dengan kasih yang tulus. Amin. Ini luar biasa, dahsyat. Jemaat di Roma itu didorong oleh Paulus, melayani Tuhan itu harus dengan tulus. Makanya saya senang baca firman Tuhan
yang ditulis oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula yang dilayani oleh mereka. Jemaat yang mula-mula yang punya tanah bisa jual tanah dan juga bisa bagikan kepada saudara seiman yang masih kekurangan. Itu luar biasa. Saya nggak tahu jemaat tempat ini udah di level itu belum. Tapi saya yakin pasti ke depan. Karena Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ini hebat. Tuhan tujuannya cuma satu, kita diberkati untuk terus menjadi berkat. Nah, ini kesempatan buat setiap kita. Di dalam masa-masa ekonomi yang saat ini begitu menggoncangkan banyak orang, bahkan menggoncangkan dunia. Ini kesempatan untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk kita saling memberkati satu dengan yang lain. Bukan karena mau cari pujian, bukan. Karena memang kita sudah Tuhan berkati. Karena memang Tuhan setting kita untuk menjadi berkat. Saya ingat tetangga kami, kita juga belajar memberkati mereka. Dan enak juga kalau saling memberkati sama tetangga. Kalau mereka ada berkat, kita dapat juga. Nah, karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar supaya benar-benar kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus atau dengan kasih yang tulus. Belajar dari Maria. Maria waktu dijamah Tuhan, dia boleh memberikan yang terbaik. Dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Sampai dia punya minyak yang mahal, dia bisa pakai untuk mencuci kaki Tuhan. Dia bisa siramkan kepada Tuhan dan itu luar biasa. Yudas Iskariot termasuk yang protes, kenapa minyak seharga mahal ini, kenapa hanya dibuang begitu saja, gak dijual aja. Karena Yudas itu selama ini melayani dengan kepura-puraan. Sampai orang yang melayani dalam kepura-puraan matinya juga gak terhormat. Itulah Yudas Iskariot. Hari ini kita boleh belajar nama Maria itu kemanapun. Di Tangerang, di Depok, di seluruh dunia, nama Maria itu harum. Ada amin. Buatlah nama kita juga harum di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus. Praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini pelayanan kita nggak harus ngoceh-ngoceh, tapi pelayanan kita adalah pelayanan yang berbicara dengan ketulusan hati. Satu ketika ada seorang bapak telepon saya, wah Pak, saya dan keluarga sudah nggak bisa makan. Ya, akhirnya saya bilang ya udah kita janjian ya kapan ketemu, kita janjian dan kita bantu dia, kita tolong dia. Tapi kadang-kadang manusia memang ya nggak apa-apa sih. Sia-sia. Namanya penting kita motifnya kita melayani dengan tulus. Sampai endingnya terakhir itu minta dibeliin gas melon, ya. Dan itu nggak balik lagi beribadah. Kadang-kadang itu manusia kalau kita mau turun-turutin, aduh gimana? Tapi kita selalu fokusnya melayani Tuhan dengan setulus kasih kita. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Gak usah lihat deh, kadang-kadang manusia itu mengecewakan. Banyak orang mengecewakan kita. Kadang-kadang yang sudah menikah gitu ya, dia mau menikah datang sama pendeta, Pak, minta ditolong diberkati pernikahan kami. Maaf, apalagi kalau udah terlanjur, minta dong diteguhkan. Ya, selalu saya berkata bahwa saya nggak mau meneguhkan atau memberkati jemaat dari gereja lain, harus kembali ke gerejanya. Tapi gerejanya juga nggak melakukan. Syaratnya kalau saya lakukan itu, kalian harus tertanam di gereja di mana saya ada. Tapi ya begitu. Kalau sudah dapat sertifikat, selesai, jalan ke gereja lupa. Tapi nggak apa-apa. Selalu saya motivasinya udah penting saya dengan tulus melayani Tuhan.
Nah ini penting Bapak Ibu. Saya mau dorong jemaat di tempat ini yang bagus-bagus, yang baik-baik ini, yang terhormat-terhormat ini. Pertahankan kasih yang tulus di dalam rumah tangga dan keluarga. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini jangan terpengaruh dengan yang cantik-cantik di sana. Amin. Kenapa? Itu semua perangkap. Kalau ada waktu boleh baca, ada satu buku namanya Umpan Iblis. Ada yang pernah membaca Umpan Iblis? Itu bukunya bagus benar. Ya, itu mencegah kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Firman Tuhan lah yang mencegah, tapi penjelasannya bagus banget. Nah ini penting. Seorang hamba Tuhan satu ketika mengalami depresi. Dalam buku itu diceritakan. Depresi, melayani itu depresi. Pak Pendeta jangan depresi ya Pak. Ya, pokoknya melayani enjoy aja. Nah ini seorang hamba Tuhan ini depresi. Kemudian depresi, dia bukan cari lagi hamba Tuhan dan sharing atau minta didoakan. Malah dia pergi ke tempat dugem. Dan dia duduk-duduk di sana. Awalnya dia dilayani di sana, minum Coca-Cola. Lama-lama ketagihan juga ini hamba Tuhan ini. Lama-lama terus balik sana, naik menjadi bir. Dari bir 0% alkohol naik lagi, dan terakhir akhirnya dia ditemani oleh wanita-wanita penghibur. Dan singkat cerita, istri dan anaknya yang baru lahir juga akhirnya kena penyakit karena ada hamba Tuhan yang gak mau berubah. Hari-hari ini gelar pangkat hamba Tuhan itu bukan jaminan, tapi seperti khotbah tadi pagi, bahwa keintiman kita dengan Tuhan yang menjadi jaminan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Saya sama Pak Pendeta Alfri, bukan kita nggak ada godaan-godaan. Saya yakin justru iblis senang goda-goda kita. Ya, saya ada jemaat pernah bilang, Pak Pendeta kalian hati-hati ya. Loh, kenapa Pak? Bapak kan ngajar yang kinclong. Maksudnya mahasiswa Universitas Pancasila. Oh iya. Tapi saya udah tahu artinya apa. Dalam hidup saya sudah tanamkan dua hal. Yang pertama, saya itu menaruh cinta dan takut akan Tuhan. Yang kedua, saya menaruh cinta dan sayang kepada keluarga saya. Jadi yang kinclong pun saya anggap mereka adalah anak-anak saya. Amin. Dan sudah 5 tahun saya mengajar di sana. Mereka semua menjadi orang-orang yang aktif di dalam Tuhan. Karena apa? Karena firman yang kita sampaikan. Kali ini agak sulit sedikit karena ngajarnya online. Jadi nggak bisa dipantau. Ini belajar bener atau lagi tidur sambil makan? Tiduran sambil makan. Google Meet. Tapi selama mereka, anak-anak didik saya, kita doakan, kita dorong mereka mengenal firman Tuhan. Hasilnya luar biasa. Pas ke BCA, Pak Kaleb, wah rupanya ada anak didik kerja di BCA, kan senangnya. Pas ke Ramayana Depok, Pak Kaleb, kaget. Loh, rupanya lagi buka usaha jualan es tebu dan sudah beberapa konter. Senang kan lihat mereka maju, amin. Dan saya yakin Pak Pendeta Alfri akan menemukan Bapak Ibu semua orang-orang yang berhasil. Amin. Karena melayani keluarga dengan cinta kasih. Kalau ada hubungan suami istri hari ini lagi retak, langsung pulang dari sini. Jangan beli lem, tapi beli kasih Tuhan. Tuhan pulihkan kami. Ada amin. Ya kadang-kadang kan orang bisa bertahun-tahun nggak omongan, bisa aja. Kami hamba Tuhan mana tahu, ya kan? Kalau nggak dikasih tahu oleh Roh Kudus. Tapi itu ada juga. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pulihkan semua. Pulang dari tempat ini, rumah tangga kita adalah istana yang luar biasa. Yang ada keindahan di dalam sana. Dan kita bisa melayani keluarga kita,
Waktu kita melayani di gereja, urapan Tuhan mengalir luar biasa. Amin. Iya, iya. Contoh sedikit aja. Tiba-tiba istri saya agak susah jalannya karena ada urat dari sini. Iya. Jadi saya melakukan bagian saya. Janji nikah bilang apa? Saya akan mengasihi Ima Riana Tobi dalam senang maupun susah, dalam penuh berkat maupun miskin. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tiap subuh pagi sebelum saya ke sini, saya terapi dulu pakai air panas, taruh di botol. Lakukan yang terbaik. Ayo kita saling melayani. Istri-istri layani suamimu dengan baik. Amin. Suami-suami layani istri dan anak-anakmu dengan baik. Dan Tuhan akan pulihkan luar biasa. Mazmur 133. Jika kita ini hidup rukun bersama dalam Tuhan, Tuhan akan perintahkan berkat ke sana. Amin. Berkat bukan hanya berbicara materi, tapi damai sejahtera dalam keluarga kita. Dan keluarga kita menjadi ikon yang luar biasa. Orang lain akan lihat, oh luar biasa ya, siapa sih pendetanya? Nah, kemudian mereka akan bertanya, mereka ini agamanya apa? Karena mereka melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita kembangkan dalam hidup kita. Dan biar ini menjadi berkat. Pulang dari tempat ini, layani Tuhan dengan kasih yang tulus. Layani keluarga kita dengan kasih yang tulus. Layani seluruh jemaat kalau kita dipercayakan pelayanan dengan kasih yang tulus. Ada amin? Waktu kita lakukan ini, Tuhan akan perintahkan berkat. Ya, saya itu banyak sekali mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya itu pergi sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab Berea itu keluarga saya semua nggak tahu. Jadi saya pikir saya mau buktiin. Saya nggak tahu juga Pak Alfri sama Ibu Sri nggak tahu kan kondisi saya. Jadi saya kerja di Jakarta Utara daerah Kapuk dan saya tiba-tiba ada panggilan untuk sekolah Alkitab dan saya berangkat bersama teman kami ya namanya Mas Edi dan kami pergi berangkat. Nah, yang menjadi kesaksian saya itu pergi, saya karena kerja, jadi saya masih ada dikasih pesangon kecil gitu ya, ada gaji 1 bulan terakhir juga. Terus ada manajer di situ nggak kenal saya juga nggak kenal dia, kasih amplop juga untuk saya pergi karena dia tahu saya mau. Kebetulan saya masih ingat namanya Pak Christian. Jadi dia bilang, oke, nggak apa-apa kamu keluar dari kerjaan, penting melayani Tuhan, serius, fokus. Nah, semester pertama saya di sekolah Alkitab itu bisa bayar loh. Tapi semester 2, 3, 4, 5, sampai semester 6 nggak tahu bayarnya gimana. Tapi justru saya buktikan di sana. Saya nggak tahu loh. Teman-teman semua di kamar saya itu habis belajar malam itu jam 10 semua mereka udah pada tidur. Itu saya masih berlutut dan berdoa di pinggir ranjang. Berdoa kalau memang ini panggilan Tuhan, Tuhan akan kerjakan sesuatu. Saya dipanggil bendahara, betulan waktu itu bendahara masih Ibu Endang. Mas Kale ke kantor, selalu deg-degan. Wah, mau dikeluarin kayaknya. Ya, pertama dipanggil, gimana bayaran sekolahnya? Bu, sabar ya, Ibu bantu doa sekalian. Jadi saya kasih beban juga buat dia, supaya biaya sekolah saya ini boleh lancar. Panggilan kedua ada lagi, dan saya ingat ada panggilan ketiga. Panggilan ketiga udah, waktu itu sudah ada zaman Indonesian Idol. Saya nggak tahu deh, udah ada idol belum. Tapi saya udah siap-siapin koper. Wah, panggilan ketiga habis lagi. Untuk saya bisa balik lagi kali Jakarta, mungkin bukan panggilan saya, tapi saya udah berjuang, saya udah berdoa sungguh-sungguh. Dan singkat cerita, akhirnya dia bilang, Mas Khaled, kamu takut ya?
Iya Bu, saya dikeluarin ya. Bukan, saya mau kasih tahu, uang kuliah kamu sampai uang wisuda kamu sudah ada yang bayar. Kasih tepuk tangan dulu dong buat ini. Nah sejak saat itu saya bisa melihat bahwa berarti ada rencana yang indah dalam hidup saya. Amin. Singkat cerita, sekolah kami itu karena masih D3 gak ada S1-nya, jadi bubarlah dari sana semua, menyebar di mana-mana. Dan saya coba, belum punya pelayanan juga, belum ada kerjaan juga semua, tapi saya coba ambil S1. Makanya S1 saya itu mungkin karena anugerah Tuhan boleh selesai juga. Saya selesaikan 6 tahun S1 saya. Karena apa? Benar-benar pergumulan. Dan puji Tuhan saya menyelesaikan S2-nya itu gak lama. Ya hanya 1 tahun selesai dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau saya renung-renungkan, dari mana ya pertolonganku? Alkitab mengatakan Mazmur 121, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini, gak usah khawatir dengan virus corona. Tapi gak boleh sombong. Kita tetap hidup normal, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap minta perlindungan pertolongan Tuhan. Kita terus doakan juga lingkungan kita doakan kota kita doakan bangsa kita supaya kita bisa melalui semuanya dengan pertolongan Tuhan. Ada amin? Jadi pulang dari tempat ini, pulang dengan 2 hal yang saya simpulkan saat ini. Kesimpulannya yang terakhir, yang pertama, layanilah Tuhan dengan kasih, layanilah Tuhan dan juga sesama dengan kasih yang tidak pura-pura. Kemudian yang kedua, layani Tuhan dengan kasih dan layani sesama kita dengan kasih yang tulus. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami mengucap syukur menjelang siang ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah membimbing kami, dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kami dengan kasih yang tidak pura-pura dan juga dengan kasih yang tulus. Marilah Tuhan kami pulang dengan kasih yang tulus, kasih yang sejati Tuhan daripada Engkau. Mampukan kami. Kami pulang akan membuat keluarga kami berbahagia, akan membuat keluarga kami bersukacita. Jika yang datang pagi ini adalah suami, mereka akan pulang, memberkati istri dan anak-anak mereka. Jika yang datang pada saat ini adalah istri, mereka akan pulang dengan memberkati suami dan anak-anak mereka. Dan juga setiap kami boleh menjadi berkat, menjadi Tuhan perpanjangan tangan Tuhan buat keluarga kami. Dan juga pelayanan kami di tempat ini, cara khusus anak-anakmu yang melayani di tempat ini, buat Pak Gembala dan Ibu Gembala dan juga seluruh keluarga. Tuhan boleh memberkati dengan luar biasa. Tuhan pakai mereka, bahkan juga tempat ini akan lebih lagi diperluas karena Tuhan, karena Allah yang luar biasa. Bahkan juga Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jiwa-jiwa akan bertambah-tambah. Kalau hari-hari ini ibadah 2 kali, bahkan juga mungkin sore yang ketiga kali, biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Pakai seluruh jemaatmu yang ada bersama gembala mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di sekeliling mereka dengan kasih-Mu Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang suci. Terima kasih Roh Kudus, sekali lagi berkati kami semua, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu dan juga keluarga, sehingga kami semua boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, siap menjadi berkat. Katakan amin sama-sama. Amin.